Hadirin jamaah ta'lim Ar-Ridha, para pemirsa, mari kita buka majelis taklim pada malam hari ini bersama-sama bertawud di dalam hati. Mohon kepada Allah pertolongan dan perlindungannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Tawud dimulai. Mari kita jaharkan basmalah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita tinggal satu malam Jumat lagi, kalau tidak salah ya, di dalam bulan Ramadan ini. Karena malam Jumat yang akan datang sudah tanggal 20 berapa? Masehinya 28. Hijriahnya 27. Ya, 27. Tidak terasa dari hari ke sehari. Bagi orang yang beriman dan keimanannya ditingkatkan terus, Allah mencapai derajat takwa. Bahwa puasa ini bukan jadi beban, bukan kendala, bukan rintangan, tapi merupakan suatu kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Karena di balik perintah puasa, Allah berikan hikmah-hikmah, keberuntungan, dan fadilah, keutamaan, sehingga kita dapatkan pada minggu pertama atau 10 hari pertama maghfirah. 10 hari kedua karunia, berkah, rahmat. Dan nanti pada 10 hari ketiga adalah idqam minan nar. Semoga apa yang dijanjikan Allah, kalau kita benar berpuasanya, pasti akan mendapatkannya. Tapi kalau belum benar berpuasanya, kejar. Masih ada waktu 11 hari supaya kita mendapatkan tiga-tiganya. Kita berkumpul dan malam hari ini juga para pemirsa, niat kita semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasul. Maka mari kita serahkan diri kita, lahir batin kita pada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya Rabb, kami datang ke tempat ini. Kami melihat dan mendengarkan majelis taklim pada malam hari ini. Semata-mata hanya beribadah kepadamu, ya Allah. Demi kebesaran nama dan agamamu, ya Allah.
berikanlah kebesaran-Mu kepada kami. Sehingga kami bisa beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah. Dan beriman serta bertakwa hanya kepadamu ya Allah ya Rabb. Maka ridhoilah kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Tidak ada daya dan upaya. Kami adalah makhluk yang lemah. Beruntung kami diberinya akal. Sehingga kami apabila benar dalam menggunakan akal ini sesuai dengan fitrah yang kau telah tetapkan, maka akan menjadi makhluk yang mulia ya Allah ya Rabb. Maafkan dan ampuni kesalahan dan dosa kami. Begitupun kesalahan dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rabb, hanya Engkaulah Maha Pemaaf serta Maha Pengampun ya Allah ya Rabb. Malam Jumat ini, malam yang kau muliakan. Bulan puasa atau Ramadan ini, bulan yang kau sucikan. Semoga kemuliaan dan kesucian bisa kami raih dengan thalabul ilmi pada malam hari ini. Ya Allah ya Rabb, turunkan dan berikan kepada kami janji-Mu melalui Rasul-Mu. Di mana 10 hari pertama maghfirah-Mu. Ampunan yang tidak terbatas ya Allah. Dari mulai akhir balik sampai detik ini. Maaf-Mu pun sama. Dari mulai akhir balik sampai detik ini. Karena kami merasa banyak kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Baik disengaja maupun tidak. Ala hadiniya. Kulilatin salih wa salihat. Ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa karabatihi wa sahabatihi min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariqi wal maghrib wabil khususan ila arwahi wa ruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina qalina wa qalatina wa silsilatina as'aluka ya Allah bil qabul ala qudratihim malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil wabil malaikatul muqarrabin watihim qudratihim syai'un lillahi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah
fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu kulli syai'in amanah bima unzila ilaihi min wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaika la illa usaha laha kasabat wa alaiha rabbana atu'akhizna inna sirina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama amaltahu ala alladhina min qablina rabbana tu'ammirna ma la wa'fu anna waghfir lana warhamna anta ansurna wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah taklim ridho, para pemirsa yang saya hormati, insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal alamin. Bagaimana rasanya setelah 19 hari kita menjalani perintah berpuasa? Bermacam-macam jawaban. Dari mulai anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, baik laki maupun perempuan. Tergantung dari keimanan masing. Ada yang menyatakan, Pak, saya haus, lapar, dan letih. Benar. Pak, saya hanya haus dan lapar, letih enggak. Pak, saya hanya haus dan letih. Pak, saya hanya lapar dan letih. Bahkan ada yang bisa, Pak, saya hanya letih. Semuanya benar. Tapi kalau dan dalam berpuasa, tidak merasakan apapun, berarti dia tidak berpuasa. Maka dari itu, kelaparan, kehausan, dan keletihan itu merupakan ujian dari Allah. Orang yang lagi diuji berpuasa mesti merasakan 3 hal tersebut.
Kalau kita selalu mensyukuri nikmat Allah, lapar kita syukuri, haus kita syukuri, letih kita syukuri, maka sedikit demi sedikit rasa lapar, haus, dan letih akan berkurang. Kenapa? Coba barangkali di antara jamaah ada yang bisa memberikan tanggapan jawaban. Mengapa berkurang kalau kita bersyukur dalam keletihan, dalam kelaparan, dalam kehausan? Jangan malu-malu, nggak apa-apa, salah juga. Nggak ada yang menghukum. Artinya kita sudah bisa memahami dalam berpuasa. Tapi ada juga yang belum paham. Maka tolong berikan jawaban. Itu dinikmati. Hampir. Hampir, udah mendekat. Siapa yang mensyukuri nikmat, maka kenikmatannya akan ditambah. Gitu ya. Barang siapa mengkufuri nikmat, maka azab Allah sangat pedih. Hampir. Ayo. Kenapa? Berikan jawabannya. Salah nggak apa-apa kok. Anda nggak kelihatan sama yang lain, sama yang pemirsa. Nggak kedengaran. Ya, yang tahu hanya yang di sini. Ayo, salah juga nggak apa. Supaya apa? Semuanya jadi paham. Dengan jawaban Anda yang benar, semuanya paham. Kenapa dengan kita mensyukuri dari rasa lapar, haus, dan letih. Gak ada lesu. Nanti lemah, letoy, gak ada. Ya tiga. Haus, lapar, letih. Ya. Ayo, mengapa? Dengan kita mensyukuri. Tadi udah hampir mendekati. Tapi tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Itu apabila diberi kenikmatan, maka harus disyukuri. Ini diberinya rasa haus, lapar, dan karena masih satu Jumat lagi. Hampir juga mendekat. Itu. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan menolong dan melindungi. Hampir. Hampir mendekat. Ayo, ayo tong dong. Jangan diem aja. Salah juga nggak apa-apa. Itu semuanya udah mendekat. Hampir.
Ayo. Apa? Alhamdulillah. Karena kerelaan hati kita ikhlas. Ketenangan jiwa kita sobat. Kayak apapun yang melaksanakan perintah Allah. Apalagi ini ibadah. Dan dia syukuri. Maka rasa letih, haus dan lapar berangsur akan berkurang. Bukan hilang. Kalau hilang itu kalau sudah berbuka hilang. Ini masih dalam keadaan berbuka. Apalagi tengah hari. Jangan dibilang bolong. Kok banyak yang rapat. Ya. Gak ada tengah hari bolong. Tengah hari terik. Itu bukan bolong. Itu bahasa mana tengah hari bolong. Barang siap melaksanakan perintah Allah berupa ibadah wajib dengan rela hati ikhlas, dengan tenang jiwa sabar, maka Allah akan mengurangi rasa lapar dan haus serta letih. Karena dia selalu bersih, masih bisa melaksanakan perintah. Sebab banyak yang nggak bisa. Siapa yang nggak bisa? Yang dalam keadaan uzur atau sakit. Yang dalam keadaan musafir. Kalau yang lagi berhalangan bukan nggak bisa, dilarang. Jangan ditambahin lagi haid. Lagi datang bulan. Ya. Kedua, apabila uzur dan musafir. Uzur itu macam-macam. Uzur itu berhalangan. Pertama, karena pekerjaannya berat. Itu uzur. Karena sakit. Itu juga uzur. Ya. Tapi kalau sakitnya hanya karena influenza saja, dia lakukan puasa. Flu influenza hilang. Tapi kalau memang dia uzur atau sakitnya parah, jangan memaksakan diri. Begitupun kalau dia rasakan penyakitnya ini, kalau dibawa puasa akan berdampak negatif, tinggalkan. Karena ada hari lain, di bulan lain bisa diganti. Tapi kalau terus ketemu lagi dengan bulan puasa yang akan datang, masih aja sakit, dia harus bayar fidyah. Kenapa masih ada sakit? Kamu berobat. Nah, udah dosa. Orang sakit harus berikhtiar, berobat ke ahlinya. Di mana sakit? Makanya kalau orang berpuasa, dia masih bisa melaksanakan perintah ibadah puasa di bulan Ramadan. Dia tidak uzur, tidak berhalang. Maka dengan kerelaan hati ikhlas, dengan ketenangan jiwa sabar, berkurang. Bisa jadi, ya, benar-benar tidak ada rasa haus, lapar maupun letih. Karena apa? Rasa syukurnya sangat tinggi.
Tapi jangan diganti pada petang malam hari sampai menjelang apa namanya imsak, makan minum full tank, besoknya malam memble karena kekenyangan. Sedang di atas sedang buat, jangan berlebihan. Jadi seperti mengganti siang dengan malam, malam dengan siang. Orang yang berpuasanya selalu dia bersyukur dengan tadi dikatakan ikhlas dan sabar. Penyakitnya akan diangkat. Baik itu penyakit lahir maupun penyakit batin akan diangkat. Karena apa? Di antara 10 pertama dan 10 hari yang ketiga, karunia berkah dan rahmat. Termasuk yang sakit hati. Nah, dia akan legowo. Nah, bahasa Jawanya legowo. Menerima kenyataan. Memang itu bukan milik. Bukan juga untuk kita. Milik orang lain. Ikhlaskan. Nanti ada ganti. Disinilah sampai Allah menyatakan dalam ayatnya, terakhir ayat, la'allakum tattaqun. Semoga kita termasuk golongan orang yang bertakwa. Artinya hanya cinta kepada Allah. Kecintaan dibuktikan dengan melaksanakan semua yang diperintahnya dan meninggalkan semua yang dilarang. Cinta abadi. Kalau kita termasuk orang yang takwa, Allah akan berikan rahmatnya kepada kita. Kasih sayang. Seperti hanya kita saja. Kalau mencintai seseorang, lain jenis. Laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Kasih sayangnya ditumpahkan segala-galanya. Bahkan dia tidak berani memanggil namanya. Dia memanggil sayang. Kenapa? Ada rasa kasih sayang. Nanti kalau sudah jadi suami istri, baru dikasih. Selagi masih berpacaran, baru sayang. Jangan ngasih apa-apa. Ya, apalagi ngasih yang terlarang. Gak boleh. Kalau ngasih duit, boleh. Tapi yang dilarang, tinggalkan lebih dahulu. Kalau perlu diikat, biar enggak macam-macam. Terutama muda-mudi. Godaannya sangat besar dalam berpuasa. Kalau orang yang sudah lanjut usia, godaannya sedikit. Bukan enggak ada, sedikit. Makanya cepat tua. Biar godaannya sedikit. Yang masih muda ini, subhanallah. Tiap hari, godaannya luar biasa. Dalam menghindari godaan-godaan ini, termasuk cobaan, rintangan, karena kita lagi diuji. Dalam berpuasa, alhamdulillah, sudah 19 hari. Sisa 11 hari. Jangan tinggal, sisa. Berpuasa 19 hari.
Ya tinggal 19 hari. Sisa. Masih sisa 11 hari. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Ikhlas dan sabar. Tidak akan ada rintangan. Tidak akan ada cobaan. Tidak akan ada tantangan. Karena apa? Kita sudah berserah diri dengan sepenuhnya pada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang berserah diri sepenuhnya, begitu berbuka kenikmatan, tidak ada duanya. Dan kalau bersama kebahagiaan, tidak ada duanya. Ini penting saya sampaikan sebagai orang tua kepada anak-anak, kepada adik yang berkumpul ini, juga para pemirsa, supaya jangan sampai menyesal setelah lewat bulan puasa. Tidak ada bulan yang Allah berikan lebih dari bulan yang lain. Hanya di bulan puasa. Karena kasih sayang Allah terhadap manusia yang Dia ciptakan. Supaya kembali ke surga. Karena ruh jiwa kita ini ada di surga. Kalau jasad kita harus masuk ke dalam api neraka, maka ruh dan jiwa juga ikut. Alangkah sengsara. Tapi kalau puasa kita diterima, pahalanya juga Allah berikan. Kenikmatan, kesejahteraan lahir batin, dunia sampai akhirat akan kita rasakan dengan seksama. Sekarang saya mau bertanya, perasaan apa setelah 19 hari puasa ini? Jangan berbohong, jujur. Apa yang dirasakan selama atau setelah 19 hari berpuasa? Masing-masing orang kan? Tolong jangan berbohong. Kalau berbohong, takut puasanya tertolak. Karena kebohongan adalah kemunafikan. Ayo. Apa yang dirasa? Hah? Senang. Ya. Terus siapa lagi? Dasar. Panggiwal. Awas pemirsa, jangan senang karena mobilnya laku. Jangan. Cuma pribadi. Ayo, apa lagi? Luar biasa. Jujur harus jawab. Apa lagi? Masing-masing ada jawaban. Kenapa pada diem? Hah? Apa? Hah? Alhamdulillah. Apa lagi? Alhamdulillah. Apa lagi? Ayo jawab, jangan malu-malu. Karena saya nanti bisa menguraikannya. Mudah-mudahan. Kalau nggak bisa, saya mau tanya sama Rudi. Yang lagi tafakur. Hah? Alhamdulillah. Apa lagi? Terus bagus. Apa lagi? Masing-masing punya jawaban. Jangan malu. Kejujuran.
Terus. Hah? Alhamdulillah. Apa lagi? Ayo. Harapan dan cemas, Pak. Hah? Harapan dan cemas. Harap dan cemas. Iya. Ayo, jujur Cemas. jawabnya. Cemas khawatir belum dapat, Pak. Hah? Cemas khawatir belum dapat, harapannya pengen dapat. Alhamdulillah. Jujur, ayo apa lagi? Hah? Rasa kuat. Hmm. Harapnya Makin enak. Wah, ini mah luar biasa. Ayo jujur. Jawablah. Jangan diam aja. Jangan merasa malu loh. Di sini membuktikan diri kita bisa jujur. Hanya di dalam bulan puasa. Karena hanya orang jujur, puasanya diterima. Ayo. Yang di depan sana. Ayo, apa? Saya kasih waktu 1 menit. Ayo, berikan. Oh, cuma sedikit. Padahal jamaahnya banyak. Hah? Ayo. Ayo. Faisal apa? Istri lahir ya, gampang. Jadi apa tuh? Hah? Dapat kemudahan. Hanya dengan dibaca doa, dipegang perutnya. Langsung. Nah, awas bukan ereksi, kontraksi. Yang ereksi yang megangnya ya. Luar. Jangan normal bayi. Apalagi ayo. Jangan ngelamun. Apa ya. Jujur. Sampaikan. Sekecil apa? Baik. 1 menit telah habis. Saya berikan tanggapan untuk Anda. Ada yang merasa senang karena usahanya berhasil. Ada yang merasa tenang ya, karena rukun dalam berumah tangga. Senang. Ada yang merasakan peningkatan dalam segala hal, terutama dalam pekerjaan. Dipercaya. Apalagi ada harap-harap cemas. Ini semuanya hati-hati yang sudah Anda lakukan ini belum sepenuhnya ikhlas dan sabar. Karena masih menyangkut lahiriah. Harusnya lahir batin. Mohon maaf, yang benar itu Anda akan berbahagia dan sejahtera apabila merasa tenang jiwanya. Dia sudah mendapatkan maghfirah dari. Tidak ada beban. Ruh dan jiwanya tenang. Karena apa? Telah diampuni dosa dan dimaafkan kesalahan.
Yang kedua, Anda setelah jiwa merasa tenang, lapang dada, tidak ada masalah. Karena apa? Mendapatkan karunia berkah dan setelah tenang jiwa, lapang. Yang ketiga, insya Allah nanti itu minan. Di mana kita akan bebas dari siksa api neraka, masuk ke dalam surganya Allah. Kita akan selalu mendapatkan kasih sayang Allah yang tidak terbatas dalam segala hal. Maka dari apa yang Anda rasakan, masih ada waktu. Sekaligus maghfirah juga akan dapat. Karunia berkah rahmat akan dapat. Termasuk rizqu minan nar. Tingkatkan keimanan Anda. Tingkatkan keimanan Anda. Perbaiki ibadah-ibadah Anda sesuai dengan kemampuan. Dan beramallah pula sesuai dengan kemampuan. Sebab amal dan ibadah tidak bisa dipaksakan sesuai dengan kemampuan. Maka ketiga-tiganya akan didapat. Kalau ketiga-tiganya didapat, tahun ini habis dalam bulan Ramadan. Ketemu lagi dalam bulan Ramadan, akan dirasakan bukan saja kebahagiaan, tapi kesejahteraan abadi. Hidupnya sejahtera, lahir dan batin. Karena selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah. Dan semua itu bisa diraih dengan niat yang kuat. Kemampuan ditingkatkan. Ikhlas dan sabar dikedepankan. Ya. Jadi untuk meraih, kalau dibilang perang jihad fisabilillah, senjatanya adalah ikhlas dan sabar. Amunisinya keimanan. Oh ya, ditingkatkan. Perbaiki ibadah dan itu amunisi. Insya Allah kita akan menang, menikmati nanti hari kemenangan Idul Fitri. Masa depan terlihat jelas. Masa yang ditinggalkan, waktu yang ditinggalkan, biarlah dia berlalu. Tidak akan pernah ditengok. Tidak akan pernah diingat lagi. Karena kita sudah disucikan oleh Allah. Di bulan suci ini. Dengan maghfirah. Jadi masa kelabu, masa ungu, kuning, merah, hitam, dah tinggalkan.
Jangan kau kenangkan. Jangan kau ingat. Tinggalkan, jauhkan kenangan masa lalu. Songsong masa depan yang penuh dengan harapan. Karena kesejahteraan sudah Allah berikan. Tingkat kesejahteraan seseorang tidak, tapi dia sejahtera. Karena Allah menyantuni. Bukan lagi mencukupi, tapi disantuni. Tidak akan pernah kurang. Tidak akan pernah. Siapa mau bertanya lebih dahulu? Perasaan-perasaan berkecamuk. Ya Allah, saya sudah seberapa jauh, ya Allah. Apakah saya sudah dapat maghfirah atau belum? Jangan mikirin dulu karunia berkah rahmat, apalagi itu. Kalau maghfirahnya aja belum dapat, yang lain gak dapat. Raih 19 hari yang akan datang ini. 1 hari aja. Anda ikhlas dan sabar dalam melaksanakan berpuasa. Maghfirah akan. Jangan ikut-ikutan lihat ke belakang ke dapur. Apa buat buka? Masak apa buat sahur? Enggak usah ditanya. Itu urusan ibu rumah tangga. Ya. Terima apa adanya. Bahkan seyogianya. Boleh juga karena kita di Jakarta. Sejakartanya. Itu yoga itu dibuat dasar. Terbaiknya. Karena dulu yang baik itu kota Yogyakarta. Jadi dibuat hiasan seyogianya. Ya kita kumpul di Cijantung, sesidang. Sederhana, bersahaja. Tapi kadang-kadang bulan puasa nambah biaya. Berarti tidak ikhlas dan sabar. Tapi bukan berarti menyengsara diri. Hanya nasi tempe aja buka. Seperti biasa. Tapi dikurangi. Jangan berlebih. Ayo siapa mau bertanya? Ya. Oh banyak sekali. Bisa uzur itu karena umur. Sudah nggak mampu berpuasa itu uzur. Karena sakit. Kesehatannya terganggu. Karena dia musafir bepergian. Karena juga dia bekerja. Dia hanya biarlah berpuasa kalau hari libur. Hari biasa. Dia sudah siap. Kuli misalnya. Kuli panggul duit juga itu udah nggak boleh. Apalagi duit logam ya berat banget. Gak bisa dipisah-pisah. Kalau duit kertas nih, kalau duit logam berat. Sekarang ada lori. Ngedorongnya juga berat. Orang yang bekerja berat. Dari pagi sampai sore hari. Menjelang maghrib baru pulang. Juga di antara itu ada yang kuat. Tapi ada yang tidak kuat. Bagi yang tidak kuat, dibolehkan tidak boleh. Tapi di bulan lain dia membayar.
Katanya dibayarnya tiap hari libur. Hari libur misalnya Ahad. 1 tahun itu 52 dikurangi bulan puasa 4. Berarti 48. Tuh. Lebihan 18 hari ya. Tiap hari minggu. Mengganti. Tapi boleh juga. Dia bayar fidyah. Waspada dan mawas. Takut enggak ada umur. Puasanya belum dia lakukan. Belum dia ganti. Keburu mati. Punya hutang puasa. Jadi barang siapa selalu mawas diri dan kemudian waspada di dalam berpuasa ini, Allah sangat senang. Dia telah berbuat kebaikan. Dia tidak menggampangkan. Nah, gue biasa puasa. Iya. Hari lain kau biasa. Coba di bulan puasa. Lain. Kenapa lain? Karena ada pahala yang bakal diberikan. Ya. Kalau di hari lain, dia karena punya keinginan yang pengen Allah kabulkan. Padahal bukan dengan berpuasa, tapi dengan berikhtiar yang benar. Tapi banyak orang berpuasa karena punya niatan, punya keinginan, ya, supaya Allah kabulkan. Bulan puasanya malah nggak puasa. Ya ditolak ya. Berikhtiar. Caranya berikhtiar yang paling baik. Sholat malam. Baca Al-Quran. Berdoa. Mohon. Kalau berpuasa di hari biasa, kamu kerjanya nggak akan benar. Malas. Mengurangi kedisiplinan. Yang satu saat akhirnya apa? Tidak jujur. Beralasan. Apa saya lagi puasa sunnah? Ini baik. Bahaya sekali. Ya. Boleh diniatkan berpuasa. Kebetulan hari itu nggak ada yang dipanggul, ya, nggak ada yang dipikul. Puas. Oh. Boleh. Malamnya di sini ikut taraweh, ikut tadarus, ikut sahur bersama. Besoknya nggak puasa, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Boleh-boleh aja. Itu tanggung jawab sendiri, urusan sendiri. Emang buat pikirin. Eh. Dia gitu. Ada yang rusak. Sama, perjalanan jauh. Yang melewati waktu setengah hari penuh. Ya. Misalnya dari sini ke Semarang, ke Surabaya misalnya. Kalau masih sanggup. Tapi ada yang dari sini ke Tanjung Priuk seharian nggak nyampe. Macet total. Nah. Lebih baik balik lagi. Jangan diteruskan kalau macet total ya. Kita mempunyai akal. Carilah jalan yang terbaik. Bukan jalan keluar. Karena jalan keluar adalah pintu. Ya. Jadi bahasanya harus tepat. Bagaimana Pak jalan keluarnya? Cari pintu.
Ayo, siapa mau bertanya? Idola udah sampai mana tuh? Eh? Jangan dimulai. Alhamdulillah, telah menyeberang pulau, ketemu dengan satu kampung. Kampung itu kampung Islam. Kiainya itu di lingkungan situ ya kaya raya. Karena segala macamnya dicukupi oleh sawah, ladang, ternaknya. Cukup. Masyarakatnya juga sejahtera. Tidak ada yang kekurangan. Ternyata kiai ini dulu datang ke situ. Kampung itu sebelumnya jahiliyah. Oh ya, kiai ini bawa uang banyak. Uang emas dan perak. Bisa membeli kampung itu. Dan orang kampung di situ karena kekurangan. Dengan iming-imingi harta. Semua diberinya. Modal dan segala macam. Baik petani, peternak. Maupun apa saja. Ikut. Dan berikrar. Menjadi orang-orang Islam yang beriman. Jika dibangunnya satu musola. Dan bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Si kiai itu tinggal di situ udah puluhan tahun. Si kiai merenung. Kalau aku tinggalkan bagaimana? Kampung yang sudah dibangun. Yang sudah dirintis. Bahkan menjelma jadi kampung Islam. Khawatir kalau ditinggal. Tapi dia juga berpikir. Aku punya misi. Aku harus mengamalkan ilmu. Harus mengajarkan kepada yang sudah mampu untuk menerima. Kalau kepada masyarakat situ nggak akan bisa. Karena sudah tahu kemampuan masyarakat di situ. Datanglah si dulu ya. Yang tidak disangka-sangka. Doanya kiai itu Allah dikabul. Enggak usah kau tinggalkan kamu. Aku datangkan seorang murid yang sesuai dengan keinginan. Yang bakal menerima ilmu. Itulah di beat untuk jadi muridnya. Dan sudah mau. Kiai itu udah sepuh. Umurnya udah di atas 50. Berapa kita nggak tahu. Saya belum berkenalan. Apa 20, apa 30, apa 40. Lebih dari 50. Ya. Tapi masih kelihatan. Dandy. Bahasa sekarang. Itulah juga heran. Ini kiai udah tapi masih kelihatan energi jalannya, ucapannya, dalam ibadahnya. Subhanallah. Terlontar dari mulut. Idulah. Karena Dullah ini anaknya yang jujur. Apa adanya dia sampaikan. Dia tidak pernah memendam perasaan.
Apa yang dipendam? Perasaan nggak boleh dipendam. Pak Kiai, ada apa dulu? Bolehkah saya kalau bertanya? Tapi saya takut Pak Kiai tersinggung atau marah. Oh, enggak. Saya tidak pernah tersinggung atau marah. Selagi pertanyaan itu benar. Oh, hebat enggak ya? Kalau pertanyaannya salah, ya marah ya. Selagi pertanyaan itu benar. Begini Pak Kiai. Saya memang belum kenalan. Tapi saya melihat Pak Kiai. Usia udah sepuh lanjut. Kok masih gagah seperti itu? Ucapannya masih lantang. Oh, ya. Jalannya masih lontong. Lantang sama lontong. Lontong itu keras loh. Lembek. Itu. Fisiknya masih kuat. Rahasianya apa Pak Kiai? Oh, itulah nanti kau belajar di sini. Semuanya akan kau tahu, memahami, dan kau akan ini. Kalau kau hatam belajar. Itu ya. Di sini ini bukan si jantung. Di sini itu di seberang. Alhamdulillah Pak Kiai. Saya menginginkan ilmu itu. Kau kalau sudah lulus ilmu ini, ilmu itu juga akan ikut lulus. Benar Pak Kiai? Ya benar. Itu. Mulai malam ini, walaupun hanya 1-2 jam, kau akan aku berikan pelajaran. Dasar-dasar lembut. Yang lain, yang mau ikut boleh. Enggak ikut enggak apa. Yang lain siapa? Pak Kiai. Ya itu yang di Cijantung. Yang ngedenger. Ya. Oh begitu. Jadi ini pakai multi apa namanya itu? Apa? Apa call? Video call. Hanya wortel. Pakai video call. Dia melihat. Dia ingin pada mengikuti. Aduh, enak banget ya. Ya, terserah tergantung orang. Pertama dulu kamu dasar-dasarnya sudah kau kuasai. Kok Kiai bilang begitu? Tidak akan ada orang mampir ke sini tanpa seizin Allah. Dia berpegang pada seizin Allah. Apa pakai? Allah menuntun kamu ke sini. Allah ridho, Allah mengabulkan permohonan. Karena aku ingin mengamalkan ilmu. Tidak kepada sembarangan. Bertahun-tahun dulu. Aku hampir putus. Aku takut umurku habis. Ajalku datang. Ilmu belum aku amalkan. Belum aku ajarkan. Aku nanti ditanya di yaumil hisab. Dibuat apa ilmu? Gitu. Aku bersedih. Tapi aku yakin. Allah Maha Tahu dan Maha Kuasa. Engkau datang ke Subhanallah. Engkau tanpa beban. Engkau masih bujang. Itu. Yang hanya engkau pikirkan. Engkau kalau sudah bisa mengamalkan ilmu yang diberikan 7 gurunya. Baru boleh kembali. Dan pengamalannya di sini dulu.
Kalau enggak nanti khatam dalam pengamalan di sini. Aku izinkan pulang ke gurumu yang 3 itu. Dan salam nanti dari aku. Itu. Dia belum nanya. Pak Kiai ini namanya siapa, Bu? Nah, barangkali ada yang tahu jamaah siapa nama Kiai. Dipanggilnya oleh masyarakat itu hanya Kiai Sepuh. Karena Kiai udah tua, udah sepuh. Dia nggak tahu berapa umur. Tapi udah pasti di atas 50. Berapa lebihnya nggak ada yang tahu. Karena semua orang kampung itu nggak punya KTP. Jauh dari mana-mana. Kebutuhan sehari-hari semua sudah terpenuhi. Tidak perlu kendaraan. Tidak perlu macam-macam. Semuanya sudah terpenuhi. Karena jauh sekali. Bisa sehari, bisa 2 hari. Sampai ke satu tempat yang disebut kota. Jadi di situ memang benar-benar kampung yang terpenuhi. Yang jauh dari mana. Jadi mereka hanya punya tulisan yang ditandatangani oleh Kiai Sepuh. Nama si Anu, umur sekian. Enggak ada tanggal lahir, tempat lahir. Ya, itu. Jenis kelaminnya, nikah atau belum. Tanda tangan Kiai Sepuh. Dan tanda tangan Kiai Sepuh. Di bawahnya nggak dikasih nama. Jadi nggak ada yang tahu. Oh, begitu. Mohon maaf Pak Kiai. Kalau saya boleh. Nama Pak Kiai siapa? Tidurlah dengan. Tidurlah. Baru kamu yang nanya nama aku. Loh, emangnya istri juga belum tahu nama aku. Yang aku nikahi di sini. Dia nggak tahu nama aku. Tahunya Kiai Sepuh. Hanya engkau yang. Ini kupingmu. Gitu ya. Dululah ketakutan kupingnya suruh sini ya. Bahasanya itu ya. Padahal suruh didekatkan telinganya. Kayalah Syekh Datuk Kahfi. Kaget si Dulah mendengar Syekh Datuk Kahfi. Waduh, ini orang bisa berjalan di atas air. Bisa meloncat kemana dia mau loncat. Pasti sampai. Dan kaya raya. Dulah dapat cerita dari guru-guru. Pak Kiai, bolehkah kalau saya memanggil Tuan Syekh Pak Kiai? Apapun yang kau katakan, kau sebut memanggil, aku terima. Mau kau panggil aku si ganteng, aku terima. Si ganteng diterima. Dia mengembara waktu di Pulau Jawa. Tinggalnya dari guha ke guha. Artinya tahqiq. Datuk itu apa ya? Panggilan orang tua. Kalau orang Sumatera juga kan manggil kakek itu datuk ya. Nah, tapi bukan Datuk Maringgi.
Ini termasuk datuk merintih. Kan maringgit, merintih. Ternyata dia berasal dari Timur Tengah. Tapi bahasa Melayu Indonesianya pintar. Kalau begitu, Tuan Syekh dari Arab. Insya Allah. Kan benar? Insya Allah. Aku serta dengan 9 temanku. Dan sampai saat ini belum ketemu di mana mereka. Karena mereka semuanya punya tugas masing. Tapi yang 10 itu jelas. Itu bukan temanku. Dia gurumu. Tapi mungkin yang 10 itu berguru kepada teman. Itu ya. Oh begitu Tuan Syekh. Idulah nggak berani nanya siapa teman-teman. Termasuk jamaah di jantung nggak ada yang berani nanya. Siapa temannya? Syekh Datuk Pak. Itu ya. Begini kamu udah tahu tentang saya. Saya walaupun nggak kau beritahu tentang dirimu. Engkau anak yatim piatu dulu. Engkau diambil anak oleh seorang kiai. Engkau diajari di sana. Sampai engkau pemuda. Dan engkau diperintahkan oleh kiaimu. Cari ilmu. Dan amalkan ilmu yang udah didapat. Ke arah barat. Tidak ke timur. Tidak ke utara maupun selatan. Aku tahu kiai itu siapa. Oh ya. Dia temannya Syekh Datuk. Bersyukur aku ketemu dengan anak angkat temanku. Aku anggap engkau juga anak. Wih, langsung nubruk ke pangkuan Tuan Syekh Datuk Kaki Sidulan. Yang dicari dia ketemukan. Padahal sebelumnya udah ketemu dengan yang satu. Dia nggak tahu bahwa bapak angkatnya itu seorang wali. Nangis Sidulan. Kenapa beliau Pak Kiai yang angkat saya jadi anak, menjadikan saya pemuda, diberinya ilmu dan disuruh mengembara. Enggak cerita bahwa beliau seorang waliullah. Kalau tidak ditanya, tidak akan. Itu ya. Itulah kemudian berdiam. Bergemuruh hati. Jiwanya goncang. Karena menghadapi orang wali yang mengangkat dia sebagai murid. Itulah apa yang kau pelajari dalam perjalanan diberinya ilmu kedikjayaan, buang semua. Kalau engkau ingin belajar dari aku yang sudah bisa segala macam, ya kesaktian, suruh dibuang. Bagaimana membuangnya Tuhan Syekh? Gampang sekali. Asal kau niat dibuang, dia akan pergi. Kamu punya niat mau dibuang? Mau, asal saya dapat ilmu dari Tuhan. Oke, mari kita ke sumur. Aku mandiin, aku sucikan. Itu dibawanya Sidulan
Timba dimandiin beberapa timba dan ada yang dibaca syahadat, sholawat, istighfar dan bertasbih sampai merasa kedinginan bergetar. Udah hilang semua dulu. Ayo pakai anduk, pakai kain sarung, balik ke musola. Sekarang bukti bahwa ilmumu sudah yang seperti itu hilang. Nih batu, permas, tetap tidak hancur. Ya udah, yang lain-lainnya udah hilang semua. Karena itu akan menimbulkan kesombongan, ria, ujub. Sedangkan ilmu yang aku sampaikan adalah keikhlasan dan orang yang ikhlas dan sabar akan bisa menerima. Baik Tuan Syekh, tapi kamu di hadapan yang lain jangan manggil Tuan. Ya. Kiai Sepuh. Ingat, jangan sampai lupa. Aku hanya diketahui oleh baik Kiai Sepuh. Jadi dia tidak manggil Tuan Syekh. Tapi benar-benar kuat dengan dimandiin aja. Tanpa tirakat, tanpa segala macam. Ilmu-ilmu kewadukan hilang semua. Kalau yang lain kan harus kembali ke gurunya ya. Ini enggak. Kamu tidak boleh menyesal. Tidak, Tuan. Tidak. Guru Kiai Sepuh. Saya malah bersyukur. Tapi ada manfaatnya. Jadi kamu bertemu dengan gurumu itu. Semua halangan dan rintangan di perjalanan bisa kamu atasi. Setelah kamu sudah atasi semua, kau sampai di sini, buang. Nurut. Karena kamu udah bersih. Apa yang Tuan Guru Kiai Sepuh mau sampaikan? Kamu tahu kan? Tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, ya Allah, kami mohon pertolongan kepadamu dan perlindungan kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Sekarang kau belajar ilmu ta'awud lebih. Nanti kalau dia ta'awudnya udah matang, baru kamu belajar basmalah isi jantungnya. Luar biasa. Ilmu ta'awud itu. Kenapa bertawud? Karena manusia tidak ada daya upaya kalau bukan dapat pertolongan dan perlindungan dari. Dan musuhmu syaitan yang terkutuk. Dia lebih pintar daripada manusia. Awas. Setan itu lebih pintar dari manusia. Tapi setan tidak ada yang cerdas. Manusia yang cerdas. Tapi pintar, manusia kalah. Jadi kamu harus cerdas. Jangan hanya pintar. Sebab orang pintar masih dikendalikan oleh setan. Nanti di zaman yang kamu kalau sudah merasa umurmu tua, banyak yang memakan uang rakyat. Banyak yang menyalahgunakan wewenang dan kepemimpinan. Jadi di zaman sekarang. Jadi itu zaman dulu.
Dengan itulah manusia dicerdaskan supaya jangan sama pinter seperti setan. Jadi orang pinter itu sama dengan setan. Tapi orang cerdas di atas syaitan. Tulis. Oh begitu. Kiai Sepuh benar. Bagaimana supaya kita cerdas? Wow. Kalau pinter, kamu sudah pinter. Seperti tadi, ilmu-ilmu yang tidak berguna buat kamu udah dibuang semua. Itu karena kepintaran. Bukan karena kecerdasan. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu memegang amanah. Kamu sudah jujur, sekarang peganglah amanah. Yang pertama, amanah Allah. Yang kedua, amanah Rasul. Yang ketiga, amanah orang tua. Yang keempat, amanah para guru-guru. Oh. Jadi ada 4 yang memberikan amanah. Diterusin kan ya? Kelihatannya pada ngantuk. Hah? Ngantuk nggak? Ini kalau mau belajar tahu. Harus memegang amanah. Jangan berkhianat terhadap. Apa amanah Allah dulu? Coba barangkali jamaah tahu. Harus lebih tahu dari dulu loh. Zaman modern kita dulu zaman dulu. Apa amanah Allah? Amanah Allah. Kita sebagai manusia disuruh ibadah. Hah? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, itu amanah. Subhanallah. Ya. Dula nggak bisa jawab. Jamaah juga enggak ya. Amanah Allah itu adalah ibadah. Apa itu ibadah? Lain watak guru sepuh ini, kiai sepuh ini keluar sebagai kiai, alim ulang sebagai syekh keluar. Apa itu ibadah? Kalau tidak salah Pak Kiai, ibadah itu adalah pengabdian. Pengabdian, penyembahan. Pengabdian, penyembahan. Apalagi ayo? Ibadah. Penyerahan diri. Apalagi? Pengabdian, penyembahan, penyerahan diri, ketaatan. Apalagi? Hah? 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 Wah, belum nyampe ke sana. Ini ibadah. Jadi engkau harus mempunyai tekad lahir dan batin.
pengabdian, penyerahan diri dan ketaatan hanya pada Allah yang Maha Esa. Oh, jadi tidak boleh berbuat syirik. Kenapa disuruh ibadah? Kenapa manusia termasuk jin Allah ciptakan semata-mata hanya beribadah? Kenapa disuruh ibadah? Hampir, hampir. Hampir. Kenapa manusia disuruh ibadah? Nyembah, taat, penyerahan diri. Apalagi penyembahan ya. Hah? Pengabdian. Kenapa? Tahu enggak kau? Wahai Dula, aduh, masih gelap. Berilah waktu sedikit, Pak Kiai Sepuh. Saya lagi berpikir. Mudah-mudahan jawaban saya salah. Nggak boleh begitu dulu. Mudah-mudahan benar dong, jangan salah. Kalau mudah-mudahan benar, sama Pak Kiai Sepuh disalah. Mudah-mudahan salah, ternyata benar kata Pak Kiai Sepuh. Itu ya. Ayo, siapa yang bisa? Kenapa disuruh beribadah? Terus, ini kajian tahu loh. Tadi ngomong a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak sesuai dengan hati jiwa kita. Tertolak kok. Terus. 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 Terus hampir. Ayo, kenapa manusia disuruh ibadah atau beribadah? Terus. 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 Terus mendekati semua. Terus. Ibadah itu ya nyembah, ruku, sujud, ya, dan segala macam taat, takut, malu. Kenapa? Terus.
Kita disuruh ibadah untuk mengakui bahwa tiada yang disembah, hanya Allah. Tiada kita mengabdi, tiada kita taat. Ya, tiada penyerahan diri, hanya kepada Allah. Itu jawabannya dong. Gitu. Luar biasa guru sepuh ini. Ya namanya juga Tuan Syekh Datukah. Itu udah syarat ilmu. Jadi ilmunya itu kalau wadah itu udah melebar. Udah pada tumpah dari tempatnya. Itulah ini sebelum mengambil yang tumpah. Itu ya. Dia ditempatkan yang di dalam kolbu. Itu. Jadi apa tadi ibadah? Iya bagus. Tidak ada Rabb Tuhan. Tidak ada ilah. Hanya menyembah Allah. Kapan itu ibadah? Wahai Ananda Dula. Kapan kamu hanya menyembah, hanya taat, berserah diri? Ya. Terus apa lagi banyak? Kapan? Ayo kapan? Kapan itu Tom? Pak Kiai Sepuh, mohon maaf ya Pak Kiai. Dari yang saya pernah belajar, setiap saat demi Mas, waktu adalah ibadah. Itu dong ya. Nafas saja ibadah. Semuanya ibadah. Demi Mas, demi waktu. Manusia itu dalam keadaan kecuali balik lagi yang terjadi. Orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Inilah ini luar biasa. Kelihatannya kamu dulu udah agak lapar ya? Lapar bro? Kita lo baru aja buka udah lapar. Pada pengen hatam tahu dia. Kedengarannya gampang sepele. Dalam pelaksanaannya awas, berhati-hati. Jadi selagi masih hidup, selamanya kita beribadah. Karena kita sudah bilang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Subhanallah. Pinter sih. Kamu cerdas tuh. Oh, itu tidak salah pakai sebut. Benar.
gurumu mengajarkan. Ya. Bagaimana ibadah yang diterima dulu? Ini masih ibadah aja loh. Yang bagaimana yang ibadahnya diterima? Karena ada ibadah yang ditolak dan ada yang diterima. Masih ada satu malam Jumat. Cidulah bener udah lapar. Ya. Termasuk kiai sepuhnya lapar. Yalah, udah ya. Sekian aja dulu. Kamu bisa menerima banyak. Tapi segini aja dulu ya dulu. Alhamdulillah. Pakai sepuh. Alangkah saya bahagianya. Ini baru saya mendapatkan ilmu. Pernah dengar di Cijantung. Selalu bertahu dalam hati. Tapi nggak pernah dikasih tahu. Gitu. Baru sekarang. Ya, jamaah Arido yang saya hormati, juga para pemirsa, insya Allah Allah selalu ridho kepada. Karena waktu juga, mari kita tutup majelis taklim malam ini. Yang benar semuanya dari sisi Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dan mohon maaf kepada yang hadir maupun pemirsa. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya buat saya sekeluarga maupun Anda beserta keluarga. Mari kita tingkatkan iman Islam kita untuk mencapai derajat takwa. Semoga Allah selalu ridho kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.